terkait tadi Ustazah bahwa kecanggihan teknologi dalam sebuah perusahaan itu menjadi salah satu pertimbangan Gen Z ya ketika masuk ke sebuah perusahaan. Jadi sepertinya saya merasa relate Ustazah dengan dakwah gitu. Jadi Gen Z akan sangat antusias gitu Hmm, ketika kajian itu memanfaatkan teknologi, tapi ketika hmm, mungkin disajikan dalam cara yang lebih tradisional, nah Gen Z hmm, itu ogah-ogahan. hmm. Bagaimana pendapat Ustazah mengenai fenomena ini? Nah, itu juga bisa kan begitu kan ya. Jadi, oh karena kita mengenali karakter Gen Z itu tadi, misalkan yang Gen Z itu memang lebih suka kepada eh, sesuatu yang sifatnya gambar ya. Kalau milenial tadi kan masih teks message. Kalau ini gambar, perpaduan antara audio visual, ada gerakan. Maka itu kemudian juga bisa kemudian kita manfaatkan dalam bentuk kebaikan. Nah, itu kalau kemudian kita ingin memenangkan dakwah kepada Gen Z berarti kita akomodirlah karakter itu kan begitu. Kita akomodir, kita gunakan eh, berbagai macam tampilan audiovisual untuk membantu memudahkan Gen Z memahami apa yang kita sampaikan. Hal-hal yang sifatnya futuristik dan realistis itu dia lebih tertarik juga, misalnya membahas tentang apa akibat pemanasan global, bagaimana kelaparan, ancaman kelaparan itu sedang menunggu dunia karena adanya kerusakan alam, kerusakan iklim dan seterusnya. Itu tuh mereka senang begitu, mereka suka dengan begitu daripada yang sekedar cuman cuman ya itu kayak Harry Potter yang sihir-sihiran itu yang itu sifatnya fantasi. Mereka lebih realistis. Nah, itu kan sangat relate dengan keperluan dakwah ini ketika hendak menerangkan ada problematika utama yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Kerusakan di mana-mana itu kan kita bisa gambarkan itu, bisa ceritakan global. Kita mau sebut kalau kelaparan di Yaman, di Ethiopia, kita mau sebut Rohingya, kita mau sebut Palestina, itu kan dia mudah memahami itu. Hari ini tuh karena mereka terkoneksi secara global, informasi itu mudah mereka dapatkan, kita bisa gabungkan itu untuk kemudian membuat mereka bisa mengerti. Iya ya. Terus kalau misalkan bantuan yang menuju ke Palestina itu sudah ribuan ton, truk-truknya tuh jejer-jejer sampai ke kota lain, gitu ya, sampai ke negeri lain, nggak bisa masuk. Sebenarnya persoalannya di mana? Apakah kaum muslimin yang dia itu sudah kehilangan empati untuk menolong saudaranya? Tidak. Apakah kaum muslim itu terlalu miskin untuk membantu memberikan pertolongan, memberikan makanan ke sana? Tidak. Nah, di mananya? Di situ ada pintu gerbang yang dijaga oleh para penguasa muslim pengkhianat yang membuat kaum muslimin yang mau membantu masuk nggak bisa, kaum muslim Palestina yang mau keluar juga nggak bisa. Berarti kan harus ada kekuatan untuk menghancurkan itu gerbang itu tadi, menghancurkan kekuatan itu. Gerbang tadi nggak mungkin hancur dengan doa, biasanya harus dengan kekuatan fisik. Doa itu kewajiban lain, penjelasannya berbeda. Jadi kita tidak bisa kemudian apa namanya menggantikan metode untuk menghancurkan gerbangnya sifatnya fisik itu digantikan dengan memperbanyak sholat. Ya nggak begitu. Itu jalurnya berbeda bahwa kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah pertolongan, kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, itu kewajiban. Tetapi melakukan ikhtiar fisik yang itu menjadi metode untuk menghancurkan gerbang itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan itu butuh kekuatan yang sifatnya fisik. Apa itu? Kekuatan seorang penguasa yang memiliki kekuasaan yang bisa menggerakkan pasukan, yang kemudian bisa mendobrak itu tadi. Kalau dihalangi oleh pasukan Amerika misalnya atau pasukan Israel, mereka itu punya posisi yang sama, kan itu kan ya. Nah, kan akhirnya kemudian Gen Z akan berpikir, nah siapa yang mau menggerakkan pasukan itu? Nah itu tadi di negeri muslim itu tadi kan mereka punya pasukan, tapi kok mereka nggak mau? Berarti kan mereka kan mulai berpikir lagi lebih dalam, lebih mudah untuk membuat mereka paham begitu loh. Dengan menggunakan teknologi kita sampaikan informasi terbaru, video terbaru, footage terbaru, kan itu membuat mereka juga langsung ngerti. Yang itu mungkin berbeda dengan kondisi generasi sebelumnya yang akhirnya bahkan membedakan antara mana video hoax, mana mana yang itu beneran, mana fake, mana mana real itu kan nggak bisa gitu. Karena mereka nggak punya skill itu. Mana itu AI, mana bukan itu mereka nggak bisa gitu membedakan. Nah, ini si Gen Z punya itu. Makanya kalau saya bilang Gen Z itu sebenarnya sangat berjodoh untuk menjadi pelaku perubahan peradaban Islam ini, gitu ya. Dia harus menjadi pejuang penegak peradaban Islam, pelaku dakwah Islam ini. Karena Islam itu satu, dia kan sifatnya global, universal. Katanya tadi Gen Z itu bersifat punya karakter global mindset karena dia terbiasa terkoneksi dengan apapun. Islam itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nah, itu ya sesuatu yang dia akan juga apa cocok begitu loh. Ketika dia itu menyuarakan Islam, dia suka pengaruhnya itu sifatnya global, dia tawarkan sesuatu yang memang universal diturunkannya oleh Allah. Kan wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi
Rasulullah Muhammad dengan risalah yang dibawa oleh beliau itu rahmat bagi seluruh alam. Mereka kan senang itu, membuat koneksi dengan seluruh alam. Nah, yang tidak Anda emban, tidak Anda tawarkan ke seluruh dunia itu sesuatu yang memang pas untuk seluruh alam, ditawarkan ke seluruh alam, bukan hanya untuk satu kaum tertentu, suku tertentu. Cocok, begitu kan ya. Kemudian bahwa mereka dikatakan sangat mahir teknologi ya, teknologi savvy istilahnya. Kemudian apa sangat mudah apa namanya kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan itu dalam bentuk produk-produk digital dan audiovisual yang bisa menjangkau banyak orang. Nah, ini kan juga pesan ini tadi kepentingan menyampaikan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam itu membutuhkan skill kayak begitu. Kalau generasi sebelumnya dulu itu bisanya itu hanya ceramah, Anda Gen Z itu bisa mengolah ceramah itu menjadi sebuah produk digital yang itu tersebar sampai ke ujung-ujung dan pelosok-pelosok satu negeri. Nah, itu kan pas gitu. Saat ini, apalagi kemudian hari ini Anda dalam kondisi sedang pada masa muda dan kerusakan peradaban yang memimpin dunia itu sudah terlalu parah. Anda menyaksikan dan Anda difasilitasi oleh Allah dengan dihadirkan beberapa pemicu perubahan peradaban. Ada bencana, ada wabah, ada perang, ada kelaparan, gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa tanda-tanda kerusakan akhir dari peradaban seperti kerusakan alam, oligarki, ketidakadilan yang merajalela, apa namanya, degradasi lingkungan tadi itu sesuatu yang hari ini ada semua begitu loh. Jadi ini kayak kalau kemudian berharap orang-orang yang tua yang kemudian menjadi pemimpin dan pelaku utama untuk melakukan perjuangan itu, mereka sudah lewat masa optimalnya. Ibaratnya diajak berlari sudah kekuatan larinya itu sudah lebih lemah, nafasnya lebih lemah gitu kan. Tapi kan kalian ini sedang ada pada masa usia muda gitu. Yang tadi Al-Quran mengatakan itu masa kuat yang diapit oleh dua masa lemah. Nah, generasi X, generasi baby boomers itu mereka sedang berproses, sedang mengarah OTW menuju masa lemah kedua. Adik-adik kalian di gen alpha ya atau post Gen Z itu masih masa lemah pertama menuju ke kuat. Berarti kan siapa yang paling berhak atau layak untuk mengambil porsi memimpin perubahan ini? Ya Gen Z. Maka jangan buang apa pesannya? Jangan buang kesempatan momentum yang nggak selamanya ada ini. Masa muda nggak selamanya ada, gitu kan ya. Maka berarti harus apa? Pertama pasti profil itu tadi supaya nggak menjadi bulan-bulanan dari dunia digital dan arus disrupsi informasi yang nggak karu-karuan itu supaya nggak jadi bulan-bulan jadi korban yang dihempaskan ke sana sini. Berarti kan kita harus kokoh tadi berawal dari akarnya dulu. Kan harus terkoneksi dengan Allah sampai mengimaninya itu akan jadi fondasi kepribadianmu. Kalau kemudian yang mengokokkan berikutnya adalah kamu harus kemudian memahami, meyakini, oh kalau saya muslim berarti saya harus hidup dengan aturan Islam. Semangat itu harus dijaga, nggak boleh kemudian dilunturkan. Lalu bagaimana aturan Islam itu, semakin kamu lengkap menguasai itu, berarti kamu akan semakin tertunjuki dan tidak akan terombang-ambing. Ngerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang itu bagus, apa yang itu buruk, apa yang halal, apa yang haram. Maka ilmuilah itu. Berarti masa muda saya harus pakai untuk apa? Ngaji, kan itu kan ya, ngaji Islam kafah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dakwah tadi termasuk juga memanfaatkan semua karakter dan kelebihan yang saya punya. Saya sangat mahir dalam teknologi, saya sangat pinter untuk melakukan browsing dan melakukan riset berita. Saya kemudian cepat terkoneksi dengan orang-orang yang pakar dan ahlinya, dan begitu kan ya, mendapatkan informasi dari mereka, sehingga kemudian ketemu dengan solusi yang benar. Dan hari ini ada banyak ustadz, kiai, ulama yang dia juga bisa terekspos gitu ya karena dunia digital ini bahwa mereka itu bisa kita kenali oleh Gen Z bahwa oh ini adalah ustadz-ustadz yang mengajarkan keterikatan pada Islam kafah, memperkenalkan Islam sebagai way of life, nggak hanya dipilih hanya untuk masalah-masalah ritual. Berarti ini harus saya dekati, saya harus belajar ke beliau, saya harus ambil ilmunya karena itu sesuatu yang saya butuhkan kan gitu kan ya. Jadi itu tadi kenapa saya pesankan carilah circle, carilah orang tua, carilah guru yang bisa membantu kalian membangun profil kepribadian Islam. Jadi pemimpin umat, pengelola bumi yang benar, menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu. Jadi yang akan menjaga kalian tetap dalam ketaatan dan kesolihan. Nah, itu seperti itu Mbak Desi.